Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantuliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia dan rahmatnya yang telah diturunkan kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Harakah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Sang Proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menyampaikan di dalam sebuah pidatonya, "Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan dunia." Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya generasi muda untuk perkembangan bangsa dan negara. Ditambahkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, beliau menyampaikan di dalam sebuah kalimat, "Syubbanul yaum, rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow." Generasi saat ini, para pemuda saat ini adalah pemimpin yang akan memimpin di masa yang akan datang. Berbicara tentang pemuda, ada generasi terdahulu yang mempunyai sebuah prestasi sehingga generasi saat ini menikmati daripada prestasi yang dibuat oleh generasi yang dahulu. Namun sebaliknya, ada generasi terdahulu yang hanya menciptakan sebuah keburukan sehingga generasi saat ini yang terkena getahnya. Maka seperti apa generasi yang buruk tersebut? Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, di dalam surat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihi khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Di dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, beliau menyampaikan bahwa ayat tersebut menceritakan sebuah generasi yang bagaimana termasuk generasi yang buruk. Model generasi yang pertama yaitu adha'us shalah, orang-orang yang meninggalkan salat. Subuhnya kesiangan, duhurnya sering kebablasan, sorenya sering kecapean, maghribnya ketinggalan, dan isyaknya ketiduran. Generasi seperti ini generasi yang seringkali enteng kepada salat. Padahal kita tahu bersama bahwa salat adalah tiang agama. Maka generasi yang seperti ini adalah generasi yang termasuk generasi-generasi yang buruk. Yang kedua adalah wattaba'us syahawat. Generasi yang seringkali memperturutkan hawa nafsunya. Generasi yang tak tahu malu kepada manusia yang ada di bumi. Dan generasi ini tak pernah takut kepada Allah dengan senantiasa dia berbuat maksiat di muka bumi ini. Maka generasi ini termasuk juga generasi atau golongan orang-orang yang buruk.
Lalu bagaimana generasi yang terbaik? Allah memberikan sebuah jawaban di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna, dan orang-orang berkata, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan kepada keturunan-keturunan kami, qurrata a'yunin, sebagai penyejuk hati, sebagai penyayang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam daripada orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa Harokah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang cendekiawan Mesir, menyampaikan di dalam kitabnya Ummatuna Baina Qarnain bahwa generasi yang gemilang adalah seorang pemuda atau sekumpulan generasi yang kembali ke jalan agama Allah untuk memperjuangkan umat pada saat ini. Maka bisa disimpulkan bahwa peran pemuda atau peran generasi milenial saat ini mempunyai peranan yang sangat luar biasa untuk membangun bangsa dan negara ini. Maka ayo para pemuda, bangkitlah. Karena pemuda adalah simbol kehebatan. Pemuda adalah simbol keberanian. Pemuda adalah simbol pembangunan. Jika generasi ini baik, maka sudah pasti bangsa yang akan datang akan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Namun sebaliknya, jika generasi saat ini buruk, maka sudah pasti bangsa selanjutnya akan dipimpin oleh generasi juga yang buruk. Para hadirin, para pemirsa Harokah Official yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bersama penaklukan Konstantinopel dipimpin oleh seorang pemuda, dan banyak para pemuda-pemuda yang lain yang mempunyai sebuah karya yang luar biasa yang dapat mengubah dunia. Dan kita tahu bersama, Kabupaten Bondowoso yang tercinta ini dibangun oleh seorang anak muda yang pada waktu itu masih berumur 17 tahun, yang bernama Raden Mas Bagus Asra Kertonegoro. Lalu kemudian bisa kita nikmati kabupaten ini saat ini dengan luar biasa nyamannya. Maka ayo pemuda, bangkitlah, karena di tangan Anda ada harapan agama, bangsa, dan negara. Sekian dari kami, mudah-mudahan besar manfaat dan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.